Selamat malam, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, Minggu malam tanggal 24 Juli 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan seharian ini dari pagi sampai malam hari. Saya membuat audio ini jam 22:24 menjelang tengah malam. Suara saya mungkin agak serak gitu ya, karena sudah 2 minggu ini full untuk memberikan kelas AMC. Hari tadi jadwalnya kelas resit, yaitu kelas mengulang. Jadi ada program untuk resit atau mengulang kelas AMC. Kalau yang kelas online satu persatu, kalau resit biasanya saya batasi juga 5-6 orang. Hari ini tadi kelas resitnya tadi ada 7 orang gitu ya. Ada 7 orang. Kenapa saya buat kelas resit? Untuk memberikan kesempatan mengulang, belajar dari awal lagi gitu ya, kemudian memahami lagi. Mungkin ketika belajar satu kali baru dapat pemahaman yang baru, kepalanya kaget gitu ya, loh kok gitu, loh kok gini gitu. Di buku 10 keajaiban pikiran, saya nulis ada satu bab yang judulnya adalah kaget dengan kemudahan. Nah, faktanya adalah banyak orang itu kaget dengan apa yang dia pahami ketika baca buku 10 keajaiban pikiran, termasuk ketika belajar AMC. Dia kaget. Kenapa kaget? Karena merasa, loh kok gitu ya, yang saya pahami selama ini berarti salah, yang saya pelajari ternyata keliru, yang selama ini ternyata susah kok bisa dibuat gampang ya. Nah, kekagetan itu yang memang pasti hadir ketika belajar AMC, apalagi ketika kaget bahwa ternyata dirinya masuk orang yang takut sama uang. Padahal selama ini dirinya suka bekerja keras, dirinya suka bisnis, merasa bahwa mindsetnya itu mindset money, mindset uang. Tapi ternyata ketika sudah belajar AMC, ngisi kuis bakat kaya, terlihat bahwa dia tidak suka dengan uang, dia tidak mau dengan uang, dia menjauhi uang sebetulnya. Nah, kagetan ini yang memang perlu dibiasakan. Kemudian tadi ada yang cerita bahwa dulu saya belum belajar AMC itu suka marah-marah, tapi ketika belajar AMC jadi kaget, ngapain juga marah-marah ya. Kemudian dia kaget ketika tadi ngeser hujan, kok bisa ya. Kemudian ada anaknya nangis, dulu biasa suka marah-marah, sekarang dia cukup lewat air anaknya sudah nggak suka marah lagi. Nah, ini yang membuat kemudian teman-teman ada kelas resit. Kemudian saya membuat juga program sebulan sekali untuk saya sebut pengajian. Ini pertemuan rutin semua gitu ya. Jadi biasanya di akhir bulan saya ngasih materi lagi jam 7 sampai jam 9 untuk memperdalam, untuk semakin membiasakan bagaimana menggunakan pikiran ini, bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran yang sesungguhnya. Karena sebagian orang ketika ngomongin kekuatan pikiran seolah-olah nganggap itu berarti nggak pakai Tuhan, itu berarti tidak sesuai dengan yang di agama ajarkan. Padahal itu salah. Saya membuat AMC untuk meluruskan pemahaman bahwa kekuatan pikiran itu adalah sejalan dengan Tuhan. Kekuatan pikiran itu berarti mengikuti apa yang sudah Tuhan takdirkan kepada kita. Di sebagian orang yang mengajarkan kekuatan pikiran seolah-olah tidak memakai Tuhan, tidak memakai takdir Tuhan dan sebagainya, itu salah. Di AMC
jelas ada rumus doa. Jadi di buku 10 keajaiban pikiran saya masukkan bahwa sukses itu tergantung saya dan Tuhan. Berarti apa? Ada variabel Tuhan di situ. Di mana bagaimana kita berdoa kepada Tuhan juga dengan menggunakan pikiran. Bagaimana kita memanfaatkan, merubah-rubah pemahaman kita supaya selaras dengan doa-doa itu. Nah, disinilah match atau ketemu benang merahnya bahwa Tuhan itu menyuruh kita untuk berpikir, sehingga nyambung bahwa di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk menggunakan pikiran, menyuruh kita untuk berpikir dan memberikan kelebihan pada orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mau menggunakan pikirannya. Inilah sambungannya, inilah matchnya, benang merahnya bahwa setiap manusia memang wajib untuk berpikir. Itu yang memang saya ingin sadarkan bahwa semua orang punya potensi yang sama, semua orang punya fitur yang sama, semua orang punya alat yang sama, yaitu kepalanya, yaitu pikirannya, yang memang itu harus digunakan dengan benar, yang itu memang harus dimanfaatkan dengan benar. Supaya apa? Supaya hidupnya penuh dengan kebaikan, supaya hidupnya penuh dengan kemudahan. Seseorang sibuk untuk bekerja, sibuk untuk membuat aktivitas, sibuk untuk berbisnis dan sebagainya, tapi dia lupa bahwa semuanya itu bermula dari isi kepalanya. Semuanya itu bermula dari program yang tertanam di dalam dirinya yang menjadikan tarikan-tarikan kejadian di hidupnya. Kalau itu tidak dibenahi dulu, tidak dipelajari dulu, tidak dikenali dulu, maka usaha Anda percuma, bisnis Anda juga percuma. Mindset yang bagus, mindset yang benar membuat bisnis selalu bertumbuh. Ketika bisnisnya kemudian gagal, lalu Anda coba gagal lagi, kemudian jatuh lagi, entah itu Anda ditipu orang, entah itu Anda dapat investasi bodong dan sebagainya. Sungguhnya itu bermula dari cara berpikir Anda yang salah. Anda tidak tahu manajemen pikirannya, Anda tidak tahu mengatur pikirannya, sehingga muncullah stres, muncullah depresi, tekanan-tekanan di kepalanya yang membuat kepalanya menjadi berat, kemudian sering sakit, dan membuat hidup menjadi tidak nyaman. Sudah berbisnis capek-capek, berusaha siang malam, ditambah kepala yang stres, pundak menjadi berat, dan itu membuat hidup menjadi tidak nyaman. Apa gunanya Anda punya bisnis tapi kemudian stres? Apa gunanya Anda tiap hari bekerja kemudian ditambah dengan stres? Bukankah lebih baik berbisnis tapi dengan menjalani dengan santai, menjalani dengan damai, dan membuat hidup menjadi lebih tenang daripada orang-orang lain yang sibuk dengan stres. Nah, inilah pentingnya bagaimana mengelola diri, mengelola pikiran, supaya Anda tidak mudah dimasuki virus-virus yang buat berat di hidup Anda, yang membuat menjadi kacau di pikiran Anda. Virusnya apa? Informasi, bacaan, dan berbagai hal lainnya yang Anda dari dulu sudah dimasuki, tapi Anda tidak sadar. Nah, AMC, saya membuat Cahaya Kehidupan, membuat blog membuat tulisan di blog saya untuk membangunkan kesadaran bahwa Anda punya hak untuk mengatur pikiran Anda punya hak untuk memprogram pikiran Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman.